akhwat yang dimuliakan Allah. Bersyukur sepenuh langit dan bumi bahwa pada pagi hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk melaksanakan manakiban. Satu acara yang sangat dicintai oleh guru agung kita. Karena majelis manakib adalah majelis ijtima, kumpulnya para wali Allah sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Majelis istima, majelis ittiba. Jadi kita manakiban untuk mengikuti satu ajaran yang sangat dicintai oleh guru agung kita, sehingga dengan kita mengikuti manakiban ini, kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa yang tidak kita dapatkan kalau kita tidak mengikuti manakib. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, wa amma mahiyatun nafsi wal isbati fa huwa afdalu wa asyaddu ta'siran wa kalimah la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Maqala man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakharal jannah. Maqala laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatu fi kuburihim wala fi nusurihim. Maqala law jaa qailun la ilaha illallahu bi qurbil ardi tunuban laghfarallahu lahu dzalik. Zikir la ilaha illallah dan isbat. Zikir nafyi itu menegaskan meniadakan Tuhan selain Allah, dan isbat konfirmasi atau menegaskan ketuhanan Allah. Lebih utama dan lebih besar dampaknya, ia adalah kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman, ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, zikir yang paling utama yang dibaca olehku dan para nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Kemudian beliau bersabda, siapa yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas, ia masuk surga. Lalu beliau bersabda, ahlul la ilaha illallah yang biasa mengistiqomahkannya, membacanya dan mengamalkan kandungannya, tidak akan menemui kesunyian di dalam kubur mereka. Tidak pula pada saat bangkit dari kubur. Lalu beliau bersabda, kalau seorang perzikir la ilaha illallah datang kepada Allah dengan membawa dosa hampir seluas langit dan bumi, Allah akan mengampuni dosanya. Kalimah thayyibah ini sebagaimana mensucikan perzikirnya dari syirik jali. Syirik jali itu menyekutukan Allah dengan terang-terangan. Juga mensucikan dari syirik khafi, menyekutukan Allah secara samar. Dan menjadikan perzikirnya tulus dan ikhlas. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, masalah yang kita hadapi di akhir zaman ini semakin hari semakin kompleks, semakin luar biasa. Yang menyangkut urusan pribadi maupun urusan umat. Maka dengan banyak berzikir la ilaha illallah, kita akan dibimbing oleh guru agung kita untuk menuju kebahagiaan yang sempurna. Kita akan dibimbing oleh guru agung kita untuk ilmu yang dilimpahkan langsung dari Allah, itu ilmu laduni dan rahasia-rahasia yang gaib. Ia adalah akan menyaksikan penampakan kekuasaan Allah dengan syarat mengambil kalimat la ilaha tersebut dari hati seorang hamba Allah yang takwa, yaitu guru agung kita. Bening dari segala apapun selain Allah. Tidak seperti sembarang kalimat yang ia dengar dari mulut orang awam, meskipun lafalnya sama, tetapi dalam penghayatan terhadap maknanya bertingkat-tingkat. Sebab hati akan hidup
bila mengambil benih tauhid dari hati yang hidup. Sehingga benih itu akan tumbuh dengan sempurna. Dengan benih yang belum menginjak masa tumbuh, ia tak akan berbuah. Baginda Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang berzikir la ilaha illallah dengan niat memperoleh ridha Allah. Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, penzikir kepada Allah di tengah-tengah orang-orang yang lalai seperti pohon hijau di tengah semak belukar. Beliau juga bersabda, penzikir kepada Allah di tengah-tengah orang lalai seperti orang hidup di tengah-tengah orang mati. Allah SWT berfirman, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk berzikir kepada Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah berfirman, Dia Allah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Allah selalu berfirman, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah SWT juga berfirman, Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dalam surat Al-Baqarah ayat 129 Allah juga berfirman, katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Dan oleh karena itu, wahai ikhwan, sadarlah dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan bergabunglah dengan rombongan ruhani. Ini karena sebentar lagi jalan ini akan tertutup dan tak akan ada teman yang mengantar ke alam itu. Kita datang ke alam dunia yang hina dan pasti binasa ini sama sekali bukan hanya untuk duduk berpangku tangan, bukan pula untuk sekedar makan, minum, dan memuaskan kepentingan nafsu. Nabi, engkau tengah menanti dan bersedih karena engkau. Nabi Muhammad bersabda, kesedihanku untuk umatku yang hidup di akhir zaman. Karena umat beliau akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Zaid, dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Bani Israel akan bercerai-berai menjadi 71 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Dengan umatku akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa yang
Satu golongan itu Rasulullah menjawab, siapa yang berada pada jalan yang aku tempuh dan ditempuh para sahabatku. Allah selalu bersabda, Allah SWT berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan baik, dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita selalu bersama orang yang telah dipilih oleh Allah, satu pada masanya, guru agung kita, terus menerus akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan untuk melaksanakan acara yang sangat beliau sukai, yaitu manakiban. Karena manakiban adalah jalan kehidupan guru-guru agung kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga dengan istiqomah ini kita akan mendapatkan kebahagiaan yang dahsyat luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah, semoga sampai akhir hidup kita diistiqomahkan untuk melaksanakan manakibat ini. Barakati kormati doa guru agung kita para sahabat qada sallallahu alaihi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma